warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Lailatul Faiza. Di sini aku sebagai host di Porang Juara, podcast bersama Sang Juara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang pintar banget dalam memanajemen waktu antara dunia perkuliahan dan juga dunia organisasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Jawa? Halo Kak Jawa, apa kabar? Baik Kak Laila. Nah, sebelum ini nih, mungkin dari mahasiswa angkatan 2022 belum tahu siapa nih Kak Jawa. Mungkin Kak Jawa bisa memperkenalkan diri nih, siapa Kak Jawa? Biografi Kak Jawa itu apa gitu? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jawahir Abdullah Widianto. Di sini saya dari angkatan 2020. Kebetulan sekarang berada di kelas COE dan selaku ketua himpunan di periode 2022-2023 Kak Laila. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, kesibukan Kak Jawa di semester akhir ini apa sih? Jadi untuk kesibukan saya sendiri itu selain dari kuliah dan organisasi di himpunan program studi agroteknologi ini, saya juga sedikit menekuni dunia pertanian di rumah untuk biaya perkuliahan juga. Kemudian untuk kebetulan saya di sini kan ikut kelas COE atau kelas industri benih, dan itu sedikit lebih membantu dalam dunia perkuliahan saya, dan di dalam organisasi itu sendiri juga membantu gitu Kak. Kalau boleh tahu lebih lanjut nih, CO itu apa sih? Kali aja nih dari angkatan 2022 belum tahu apa itu COE gitu. Jadi gini, untuk COE sendiri sekalian saya beri informasi juga. Jadi di program studi kita agroteknologi itu ada program unggulan COE industri benih, yaitu merupakan kelas khusus di mana teman-teman yang berminat di benih itu akan dikelompokkan sendiri, sehingga nanti fokusnya itu lebih ke dunia perbenihan. Nah, benefit-benefit yang didapatkan dari situ, teman-teman itu bisa lebih mendalami ilmu terkait perbenihan. Tetapi kalau teman-teman itu kurang minat di dunia perbenihan, itu masih banyak program unggulan dari program studi kita agroteknologi, seperti mata kuliah lainnya yang lebih mendukung. Kemudian juga banyak program-program dari program studi agroteknologi itu seperti magang ke Jepang. Terutama yang paling penting untuk skala mahasiswa ini Kak ya, karena mahasiswa ini kan waktu emas bagaimana cara kita itu betul-betul belajar, karena kita itu sudah dikatakan lebih dewasa daripada anak-anak yang masih SMA, yang dikatakan masih labil seperti itu. Dalam periode kuliah ini, kalau bisa mahasiswa itu juga mengikuti organisasi, karena di dalam organisasi itu sendiri kalian akan benar-benar diajari bagaimana caranya memanage waktu, kemudian belajar berbicara, kemudian belajar menyikapi suatu masalah, karena tiga hal itu merupakan pokok penting atau pelajaran penting supaya kita kedepannya itu lebih matang dalam menjalani kehidupan seperti itu. Seperti kita nggak mungkin tahu masalah apa yang nantinya akan kita hadapi, tetapi dalam berorganisasi ketika ada masalah dan kita mampu menghadapi, kita itu selayaknya sudah sedikit belajar untuk kedepannya bagaimana cara mengatasi masalah di kemudian hari, seperti itu Kak Laila. Nah, tadi kan Kak Jawa sedikit menyinggung tentang organisasi. Nah, mungkin nggak sedikit banyak orang yang ingin mengikuti organisasi, tapi mereka terlalu takut tidak bisa memanajemen waktu antara dunia perkuliahan dan juga organisasi. Nah, apakah Kak Jawa mempunyai tips and trick yang bisa bikin mereka ini tidak takut dalam berorganisasi? Ya, berarti tips and triknya itu sebenarnya kembali lagi kepada prinsip dan mindset dari setiap individual. Tetapi organisasi itu adalah suatu wadah dan kesempatan sebenarnya, karena di dalam organisasi itu kalian akan benar-benar belajar dari mana yang sebelumnya tidak bisa. Ketika ingin bisa itu harus ada suatu problem. Nah, ketika ada suatu problem, individu ini mampu menghadapi, maka individu ini akan lebih berkembang daripada sebelumnya itu tadi. Saya sendiri sebelum memasuki organisasi itu juga ngomong itu masih bingung, terus kemudian mengatur waktu itu juga sangat sulit, bahkan ya terbilang tidak teratur. Nah, setelah memasuki organisasi
Nah, di situ saya alhamdulillah juga diberi tanggung jawab sebagai ketua himpunan, di mana tanggung jawab ini eh, besar, dan artinya saya harus benar-benar mampu memanajemen dari segi masalah, waktu, dan lain-lain itu sendiri. Nah, untuk teman-teman mahasiswa itu jangan takut untuk mencoba memasuki dunia organisasi, karena di situ kalian akan belajar bagaimana mengefisienkan suatu hal, mengefisienkan waktu seperti itu. Seperti contohnya misal ada masalah nih atau teknis atau apa, itu kalian akan memikirkan bagaimana cara solusi tercepat dalam menuntaskan masalah itu. Lah, itu kan sangat-sangat melatih soft skill kalian itu sendiri, seperti itu Kak Laila. Jadi teman-teman yang memiliki ilmu lebih di perkuliahan itu bisa mengaplikasikan di organisasi dan bisa belajar. Yang terutama lagi itu yang paling penting juga mental. Jadi mumpung kita masih muda, apabila ada masalah atau apapun itu yang mengganggu, janganlah menghindar atau lari dari masalah itu sendiri. Lebih baik kita menghadapi, entah apapun itu hasilnya, setidaknya kita berani menghadapi itu sendiri. Karena kekhawatiran atau masalah terbesar suatu mahasiswa atau orang itu adalah dirinya sendiri sebenarnya. Ketika dirinya itu bisa mengalahkan ego dan pikirannya sendiri, maka orang itu akan berhasil melewati segala hal rintangannya itu tadi. Terima kasih. Nah, sebelum ini nih, Kak Jawa kan seorang kahim Himagro. Nah, apa aja sih tantangan dan juga rintangan yang Kak Jawa hadapi selama menjadi kahim itu sendiri? Untuk ini awal periode atau sekarang ini? Boleh dari awal periode. Oh iya. Jadi untuk awal periode karena kebetulan saya ini kan ke mana? Ke kampus ini masih pada saat periode COVID ya, di mana perkuliahan itu masih dilaksanakan secara online. Nah, di situ saya belum mengetahui benar-benar bagaimana dunia kampus itu berjalan dan berkegiatan itu seperti apa. Kemudian pada saat saya menjadi ketua himpunan itu sudah full offline, jadi saya masih bingung bagaimana cara terutamanya di pengurusan surat, administrasi dan pengkoordinasian dari mahasiswa dengan dosen. Nah, kemudian setelah beriringnya waktu, saya menganalisis, oh ternyata dosen itu yang diinginin seperti ini, mahasiswa itu yang diinginkan seperti ini, dan di situ fungsinya ketua himpunan untuk menyalurkan bagaimana caranya mengkorelasikan kemauan mahasiswa dengan keinginan dosen itu searah. Nah, kemudian untuk masalah-masalah selanjutnya mungkin ke anggota-anggota yang mohon maaf apabila dikatakan kurang aktif. Nah, itu tetapi saya di sini alhamdulillahnya saya memiliki 5 kepala bidang divisi itu yang alhamdulillahnya sangat-sangat membantu saya dan teman-teman dari BPH juga yang membantu terkait masalah administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan organisasi itu. Nah, kemudian kepala bidang di organisasi Himagro itu juga sangat-sangat membantu saya dalam mengkoordinasi dan melaksanakan program kerja yang telah disusun. Nah, kemudian dari 5 kepala bidang ini, mereka lah yang benar-benar tahu bagaimana cara mengendalikan anggotanya itu. Nah, ketika anggotanya ini benar-benar pasif, itu baru ke wakil himpunan saya. Kemudian setelah ada datanya di wakil himpunan, kami melakukan rapat BPH internal, itu bagaimana caranya mendapatkan solusi teman-teman ini yang kurang aktif, gimana cara mengajaknya supaya lebih aktif. Kemudian bagaimana caranya menumbuhkan minat berorganisasi di mahasiswa angkatan 2022, karena kita berorganisasi sekarang itu ilmu atau manfaat yang kita dapatkan itu bukan diambil 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, tetapi bisa jadi 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu akan terasa manfaatnya. Karena apa? Kita saya sendiri nih ya, yang sebelumnya kurang bisa berbicara atau kurang bisa ngomong, setelah
menjadi kahim dan masuk organisasi itu alhamdulillahnya saya untuk berbicara di depan orang itu sudah tidak ragu, tidak nervous seperti itu Mbak Laila. Kak Jawa sendiri ini kan adalah seorang kahim ya. Iya. Nah, kira-kira organisasi Himagro ini ingin dibawa kemana sih Kak kalau boleh tahu? Oke, jadi untuk harapannya Iya. untuk saya selaku ketua himpunan ini teman-teman di angkatan 2020, 2021, 2022 ini memanglah awal karena kenapa saya bilang seperti itu? Dulu teman-teman angkatan 2022 itu pada saat SMA itu kan online. Jadi kalau berkegiatan langsung secara offline itu pasti bakalan kaget. Nah, teman-teman dari angkatan 20 itu juga sama yang dirasakan. Dulu pada saat waktu awal semester itu masih apa ya? Istilahnya belum tahu lah kondisi kampus yang real itu seperti apa. Kemudian setelah Covid sudah hilang, akhirnya kan kita mulai belajar berkegiatan secara offline dan mengkoordinasikan teman itu secara langsung juga. Nah, akhirnya harapan saya ke depannya karena ini periode saya itu ibaratnya sebagai awal berkegiatan secara offline lagi. Nah, untuk periode selanjutnya semoga teman-teman di periode selanjutnya itu lebih mampu mengkoordinasikan dan lebih mampu dalam menjalankan proker himpunan itu secara maksimal. Lah, disitulah nanti teman-teman bakalan benar-benar belajar bagaimana cara mengelola waktu, bagaimana cara mengelola masalah, bagaimana cara public speaking seperti itu. Jadi yang pertama jangan takut menghadapi masalah itu, yang terutama jangan takut apapun masalahnya itu dihadapi saja, dicicil kalau nggak bisa karena setiap masalah atau beban itu pasti akan selesai kalau dicicil. Tetapi kalau kita hanya diam dan lari, itu masalah itu makin banyak dan makin menghantui kita. Jadi istilahnya jadi overthinking lah kalau anak sekarang gitu. Terus untuk Himagro ini sendiri nantinya ingin dibawa kemana? Semoga saja nanti di periode selanjutnya banyak proker-proker yang melibatkan atau skalanya itu nasional seperti itu. Dan teman-teman dari periode selanjutnya itu harapannya juga bisa mengajak atau mempromosikan program studi agroteknologi ini ke teman-teman SMA karena ada data yang menjelaskan bahwasanya minat untuk berkuliah apalagi di dunia pertanian itu teman-teman dari SMA, SMK maupun MA itu semakin berkurang. Nah, apa jadinya Indonesia tanpa petani? Apa jadinya petani tanpa agroteknologi seperti itu? Kak Jawa sendiri ini kan tadi membahas sedikit tentang proker nih, proker apa gitu. Kalau boleh tahu nih, selama Kak Jawa menjadi kahim nih, apa aja sih proker yang menurut Kak Jawa berkesan nih buat Kak Jawa sendiri? Oke. Jadi selama satu periode di himpunan ini itu ada 12 program kerja. Lah kalau dikatakan yang paling berkesan ya, Iya. sebenarnya yang paling berkesan semuanya berkesan. Karena menurut saya itu 12 proker ini tidak ada yang mudah. Memiliki kesulitannya sendiri-sendiri dan memiliki pelajarannya sendiri-sendiri. Nah, kalau ditanyakan yang paling berkesan, semuanya bagi saya berkesan karena itu tadi manfaat dari 12 proker ini itu memiliki manfaat sendiri-sendiri dan terutamanya untuk bagi saya pribadi itu banyak banget memberikan manfaat kepada cara saya berpikir, terus cara saya berkomunikasi juga, cara saya mengelola waktu dan masalah itu tadi juga sangat-sangat bermanfaat. Jadi enak aja, kayak nggak kerasa gitu satu periode itu habis ini sudah mau selesai. Padahal kalau dikatakan prokernya itu juga banyak ya, 12 program kerja dan waktunya itu juga mepet, terus kemudian ya kita enjoy aja lah sama pengurus, sama panitia yang terlibat gitu. Akhirnya sampai sekarang ya nggak kerasa ternyata udah mau selesai periode saya. Ya seperti kuliah sebenarnya. Dulu kayak masih maba, lama nih kuliah nih. Ternyata sekarang udah mau PKL, mau skripsi, lah itu kok
kangen aja ke masa-masa yang dulu-dulu gitu sih, Pak. Nah, di proker sendiri ini kan pasti harus ada persetujuan dari dosen bener. ataupun kaprodi nih. Ha. Nah, bagaimana cara Mas Jawa ini mendapat persetujuan dari dosen atau kaprodi itu? Oh iya. sendiri? Alhamdulillahnya untuk kaprodi, untuk dosen-dosen yang membantu di himpunan itu sangat-sangat gimana ya, berjasa banget, karena dengan adanya dosen-dosen yang ikut memperhatikan himpunan, kita di sini tuh menjadi lebih terarah, lebih terbimbing seperti itu. Jadi teman-teman di organisasi itu merasa lebih disayangi lah oleh Bapak Ibu dosen, terutamanya untuk Bapak Kaprodi. Beliau sangat menjunjung tinggi namanya kedisiplinan, terus kemampuan kamu, mental terutama. Jangan dimarahin dikit atau disalahkan dikit itu udah lari gitu ya. Bapak mintanya ya kamu kondisi apapun kamu harus siap seperti itu. Jadi ya kami di himpunan terutamanya di BPH, Kaprodi ingin apa, terus juga keputusannya seperti apa, kami di BPH atau ke pengurus inti itu harus siap sedia untuk hal itu, seperti itu Mbak Laila. Jadi untuk koordinasinya sendiri itu sebenarnya mudah. Ya. Kita tinggal berusaha berkomunikasi dengan eh, Bapak Kaprodi, kemudian untuk masalah yang terjadi kita komunikasikan, kita koordinasikan, kemudian nanti pasti Bapak Kaprodi itu menunjuk untuk dosen-dosen muda itu untuk membimbing lebih lanjut, atau yang lebih tepatnya itu mengawasi bagaimana kita berjalannya itu apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu Mbak Laila. Jadi alhamdulillahnya di program studi agroteknologi ini dosennya itu sangat-sangat memperhatikan himpunan kita itu tadi. Itu sih. Jadi bisa dibilang para dosen yang ada di agro dan juga kaprodi itu sangat membantu di Himagro. Nah, jika misalkan ada masalah di Himagro itu sendiri, apakah para dosen itu juga membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada seperti itu? Jadi untuk permasalahan di himpunan sendiri itu kalau masalah internal itu dosen menyerahkan ke BPH atau pengurus inti. Ketika ada permasalahan di luar itu, atau misalnya kayak perizinan seperti itu ya, perizinan, terus bagaimana caranya berkomunikasi dengan pihak luar, karena ada salah satu program kerja di himpunan itu yang langsung bekerja sama dengan eksternal. Itu ada Pak Udin atau pengenalan pertanian ke usia dini sama Bina Desa, yaitu pengabdian himpunan ke suatu desa. Nah, itu yang mengajari dan membina bagaimana cara melobi, bagaimana cara berkomunikasi, terus bagaimana urusan administrasi itu sebenarnya kan pasti ada masalah ya, karena apa yang dimau suatu desa atau suatu instansi itu terkadang kan berbeda-beda. Nah, yang membantu untuk mengarahkan itu ya Bapak Kaprodi dan dosen-dosen yang ikut terlibat di himpunan itu juga, seperti itu. Wah, jadi bisa dibilang organisasi ini sangat menyenangkan ya, Mas? Iya, bener banget, Dan Pak. buat orang-orang yang ingin memasuki organisasi itu jangan takut gitu. Karena bisa dibilang di organisasi nanti kita dapat belajar cara memanajemen waktu dengan baik. Bener Seperti banget. itu. Nah, di penghujung acara nih, mungkin ada sedikit pesan yang bisa Mas Jawa kasih buat warga agro nih. Oh, baik Mbak. Jadi pesan saya untuk terakhir kali untuk menutup episode kali ini, terutamanya untuk mahasiswa yang belum mengikuti organisasi, alangkah baiknya kalian mengikuti suatu organisasi, karena setiap individu pasti memiliki potensi dan organisasi merupakan wadah untuk mengembangkan potensi di diri kalian itu sendiri. Tetapi dengan syarat kalian berhak menaklukkan diri kalian sendiri, karena suatu permasalahan atau suatu halangan itu pasti
hambatan yang paling besar itu ada di pemikiran kita sendiri. Jadi organisasi itu sebagai wadah dan pahlawan yang berhak menaklukkan suatu masalah itu di diri kalian sendiri. Seperti itu, Pak. Wah, nggak kerasa ya kita ada di penghujung acara kali ini. Saya selaku host meminta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himakro Jaya!